Apa yang membuat Mas Rido mau belajar musik secara akademis? Karena gue suka ngajar. Murid masuk ke gue, terus dia bilang, saya tuh sebenarnya disuruh sama orang tua. Biar nggak nongkrong sembarangan. Nggak nongkrong dan nggak tawuran. Nggak tawuran. Gue bilang, mending bulan depan lu stop aja deh. Dia Kristen, gue Muslim, tapi kita dalam satu musik kita harmoni banget. Kalau gue butuh duit, tapi kalau digaji gue nggak mau. Oke guys, selamat siang, sore, pagi, subuh, dan lain-lainnya. Teman-teman Badai TV, hari ini gue bersyukur banget nih gue bisa ketemu living legend, one of my favorite gitaris Indonesia. Asik. Orangnya kalem aja, nggak banyak ngomong gitu ya, tapi kalau main gitar top banget. Ini kebetulan adalah salah satu guru gitar dulu di kampus musik gue, tapi karena gue keyboard, jadi gue nggak ketemu Mas Rido. Hari ini gue bisa berdampingan duduk dengan Rido Hafidz. Thank you udah mampir ya. Iya, thank you Mas. Gue juga pertama kali datang ke studionya Mas Rido, ternyata amazed banget gue liatnya. Gue tadi hampir salah loh. Oh, iya. Hampir, kan sebelahnya kan ada kayak kantor kan. Yes. Gue bilang sama anak-anak gue, ini yang mana nih? Yang pas gue nengok, karena gue pernah lihat ada satu konten Mas Rido sama Mas Lasso, kan itu kan ada banyak bata-bata di tembok. Gue feeling tuh. Ini kayaknya Ini kayaknya padepokannya nih. Ternyata benar. Ternyata benar. Padepokan. Mas, ini ruangan apa nih Mas? Kalau boleh tahu Mas? Ini ruangan main cave. Main cave. Ini kalau gue lagi pingin sendirian di sini, udah gitu kalau mau dengerin audio kayak dari CD, vinyl, kaset, gue dengerin di sini. Tempat gue pajangin gitar-gitar gue. Oke. Buku-buku gue, buku-buku pelajaran ini. Terus kalau gue gitar total ada berapa? Sekarang mungkin sekitar 55-an lah. 55 gitar. Ya, 55-an. Dan alhamdulillah kayak per hari ini tuh gue udah dari 2 hari lalu gue kontrak sama salah satu brand gede. Oke. Berarti udah waktu itu pernah di endorse juga kan sama beberapa produk juga kan? Iya. Kayaknya gue sama PV. Ya, good lah maksudnya. Sekarang sama PV. Gitar dan amplifier. PV itu Jepang ya? Amerika. Oh, Amerika ya? Oke. Mantap. Kalau kita bicara gitar nih Mas Rido, Mas Rido pertama kali bisa main gitar tuh di usia berapa Mas? Gue pertama kali main gitar itu usia 11 SMP kelas 1 ya kayaknya. SMP kelas 1 ya? Udah bisa elektrik apa akustik? Gue baru belajar. Gue pertama kali justru piano. Tapi gue nggak belajar kayak maksudnya gue totally otodidak. Les gitu. Gak les. Karena gue rasa gue cuma bisa gitu doang gitu loh. Jadi kakak gue punya piano kecil dulu, grand piano mini segini nih. Terus kalau dia nggak main, gue yang mainin gitu. Terus ya di situ gue ngenal harmoni. Oke. Dari mayor minor. Itu secara otodidak ya? Otodidak. Dan gue nggak ngerasa gue mahir buat main piano. Jadi gue cuman ya bisa gitu doang gitu kan. Kalau lu tanya kapan gue main gitar, ya mungkin SMP itu. Itu langsung bisa main gitar klasik atau apa? Gue nggak pernah spesial ngambil klasik. Oke. Jadi apa ya? Ya gue mungkin kalau gue bilang otodidak, mungkin 80% gue otodidak. Oh. Gitu. Oke. Karena ngajarin gue gitar tuh supir gue. Waduh. Masih ingat nggak nama supirnya? Masih. Udah almarhum sih. Rudi namanya. Jadi dia ngajarin gue, dia nulisin bentuk-bentuk chord C, tablatur F. Ya, di tablatur gitu ya. Ini bukan tablaturnya, ini apa? Posisinya. Posisi fretnya. Iya. Dari C, G, F, A minor itu dulu. Udah pelajarin itu. Jadi situ gue pikir setelah sekarang nih gue pikir ternyata kita bisa belajar di mana aja kan. Iya, betul. Jadi nggak ada pakemnya harus gimana, selama kita bisa dapat pengetahuan dari manapun bisa. Sampai SMP.
kenapa gue jadi pengen belajar gitar, karena lu tahu kan kalau SMP kan kita ada pelajaran kesenian kan? Kesenian, ya. Kesenian dulu biasa kan suruh maju ke Depan. Lu biasanya ada berapa? Kalau SMP kelas 1? SMP kelas 1 kalau zaman gua ya slang lah kalau zaman gua. Oke. 90-an. Itu udah keren banget. Tapi kalau gua dulu enggak, ya paling nyanyi let's say Garuda Pancasila. Oh, SMP ya. Itu Enggak nyanyi sendiri kan? nyanyi sendiri. Oh, oke. Kan suruh maju salah satu kan. Oke. Nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila, ada yang lagu nasional ya. Lihat kebunku, segala macam lagu-lagu begitulah. Karena kita kan ya nyanyi itu buat kita kayak cuman apa ya? Kayak kayak ya diharuskan uji keberanian doang. Bukan mau nunjukin kayak gimana. Nah, sampai temen gua namanya Ivan, dia masuk ke depan bawa gitar akustik. Oke. Lagunya 2D. Masih ada. Aku jadi tak mengerti. Aku gitu kan. Iya. Terus cewek-cewek pada sana kan, gue bilang wah kurang ajar nih gua. Oh yang ini ya. Aku jadi tak mengerti. Entah apa sebab. Bossa Nova. Dian Pramana Putra. Itu akhirnya terus cewek-cewek pada ini ya. Setiap pagi tuh sebelum kelas mulai di pojokan kelas tuh pada ngumpul cewek-cewek sama dia gitu kan. Nggak benar nih gue harus kayak nggak beres deh. Berarti sejak itu lo tertarik nih untuk belajar gitar ya. Lagu pertama yang Mas Rido bisa main gitar apa? Hey Jude. Beatles. Emang gue demen banget The Beatles ya dulu. Terus sampai akhirnya SMP kelas 1 tuh gue punya band Beatles. Oke. Teman-teman SMP. Salah satunya teman gue itu juga. Tapi karena gue termasuk orang yang paling bodoh lah saat itu. Jadi gue nggak terlalu banyak tahu chord, gue disuruh main bass. Oke. Jadi gue main bass tuh sampai SMP kelas 1. SMA kelas 1. SMA kelas 1. Pemain bass dulu nih? Iya, malah gue belajar serius bass. Sama Dida GP, Bintang Indarto, segala macam. Gue belajar waktu pas gue di Jakarta. Sampai akhirnya kelas 2 SMA, kayak gue harus berubah nih. Gue harus main gitar. Tapi emang kalau gitaris tuh melodius ya Mas ya? Maksudnya secara dia bisa menciptakan harmoni gitu kan dari dibanding basis gitu ya. Iya. Basis kan gawangin rhythm section benar. Iya. Makanya gue pikir kayak memberikan harmoni banget dan bikin ambience lagu. Iya, ambience lagu. Gitu. Betul. Lo mau bikin happy, lo mau bikin sad, lo mau bikin lebih adventure segala macam, kayaknya ya perbedaan chordnya memang harus banyak sih kalau gua. Gitu. Nah kalau sebagai gitaris Mas, lo punya influence terbesar dari siapa gitaris dunia yang Pak Mas Rido sering dengerin nih? Kalau Indonesia ya Antono, Ed Sheeran. Ya kalau mungkin kalau lo lihat kalau gue sering manggung di di beberapa tahun terakhir ini gue pakai Kramer putih. Yeah. Itu gitar Kramer pertama gue di SMA. Dibeli sama kakak gue, dan gue beli gitar Kramer itu karena gue lihat di cover albumnya Semut Hitam, God Bless, betul. Mas Om Ian pakai gitar Kramer itu, jadi gue pengen beli warna putih dan Kramer, walaupun tipnya beda, tapi gue pikir ya udah itu gue, dan sampai sekarang masih gue pakai gitu. Oh sekarang masih ada ya? Iya masih ada ya. Wah keren. Jadi Om Ian Antono sama Mas Eed Indonesia. Kalau bule banyak banget sih, dari Jimi Hendrix, Jimmy Page, Richie Kotzen, Blue Capler, Toto dulu gue paling dengerin banget, Michael Landau, macam-macam sih. Gitu. Itu melodius gitaris banget tuh. Asli. Gue justru mengamati mereka dari kadang-kadang mereka juga suka jadi session player di misalnya kayak Celine Dion. Macam kan. Si Landau banyak. Michael Bolton juga. Ya itu gitu. Jadi gue banyak belajar. Justru notasi manis gue tuh kebanyakan dari Steve Lukather kalau gue ya. Oke, itu aplikasinya di slang Mas Rido kepake juga nggak tuh? Banget, tanpa gue sadarin sebenarnya. Oke. Gue lama nggak dengar Toto, begitu pas sekitar 2-3 hari lalu gue dengar Toto. Yang mana tuh? Materi yang mana yang lo dengerin? I Can't Stop Loving. Album itu sih, 7-1 itu gue paling sering dengerin. Iya. Jadi gue dengar, gila iya dua ternyata
terinfluence sama dia gitu ya, tanpa gue sadarin. Gitu. Dan melodiusnya Lukather itu kan panjang-panjang ya Mas. Iya. Dan apa namanya sustainingnya. Iya, sustain banget dan pilihan notnya segala macam itu seru. Di lagu Slang yang Mas Rido terlihat romantic melodius tuh di lagu apa Mas? Apa ya? Tapi lo pernah ngambil lead gitarnya nggak sih waktu selama di Slang, pernah kan pasti? Banyak. Dalam rekaman bisa ya, banyak. pasti ya. Apa tuh Mas yang kira-kira yang melodius romantic gitu? Ada lagu judulnya Jembatan Gantung. Jembatan Gantung. Oke. Terus apa lagi ya? Kalau Kuta Bisa itu? Kuta Bisa Abdi. Oh, Mas Abdi ya. Terus Kosong Sama Kosong. Banyak sih sebenarnya gue. Itu ya. Jadi kayak menciptakan melodi yang romantis itu ternyata seorang rocker ya bisa juga gitu ya. Nggak perlu jejep-jejep gitu terus. Justru kalau gue justru kepingin tuh main tuh proporsional sih. Oke. Dan sebenarnya gue suka rhythm section karena gue pengen ngebentuk tadi tuh harmonisasinya. Gue banyak belajar chord yang menurut gue nggak pakemnya. Let's say kalau kita main C gitu, gue ngambil kadang-kadang suka bukan dari rootnya tapi dari thirdnya, misalnya gitu. Itu yang bikin kayak ngerubah cakrawala ya kayak gitu ya. Bahwa wah chordnya apa gitu, misalnya gitu. Iya. Apa yang membuat Mas Rido mau belajar musik secara akademis? Oke. Yang membuat Mas Rido pengen belajar musik akademis itu apa tuh yang mendorong? Karena gue suka ngajar. Nah ini menarik nih. Kalau pertanyaan lo itu udah nggak ada jawaban lain selain gue emang doyan ngajar. Oke. Karena gue pikir gue pengen belajar KMI tahun 95. Dasarnya karena gue pengen jadi guru. Iya, ini cita-cita yang limited menurut gue sih. Mungkin ya. Tapi ada turunan guru juga Mas? Nggak ada. Karena gue pengen, artinya gini loh, gue pengen jadi musisi. Tapi kalau buat gue di Slang tuh bonus gue gitu. Awal gue pengen jadi teacher, mau jadi guru. Kalau gue mau jadi guru, paling nggak gue butuh entah itu bentuknya sertifikat, pokoknya kertas yang menunjukkan bahwa gue valid buat certified lah ya. Certified benar-benar. Jadi lah gue berangkat gitu. Jadi sampai sana tuh ya yang gue memang benar-benar belajar teori di sana segala macam. Jadi banyak hal yang gue pikir sebenarnya kita udah pelajarin dari SD, SMP, SMA. Tinggal di sana tuh kalau gue ngeliat lebih ke attitude sih. Attitude, oke. How to appreciate people, how to gimana cara kita belajar applause kalau orang habis main. Iya, maksudnya respect to the others ya. Yes. Iya. Kayak gitu tuh yang gue, wah ternyata itu ya. Kalau belajar musik di luar negeri itu susah nggak sih Mas Rido? Karena kan banyak nih penonton Badai TV juga yang mungkin pengen kesana gitu kan. Gue dulu tuh pernah ikut audisi online-nya Berklee. Terus gue pernah audisi juga di Lama. Di Lama kan. Tapi yang di Berklee sih gue dapat beasiswa summer class-nya. Cuma karena Chris Patti udah jalan, ya gue nggak ambil gitu kan. Kalau Lama gue masuk tapi di komposisi. Tapi gue nggak bisa terbayang tuh. Gue bisa nggak ya kalau menikmati perkuliahan di luar tuh, apalagi musik gitu. Kalau Mas Rido bisa bagiin nggak? Susah nggak sih kalau belajar musik di luar? Belajar musik di luar tuh sebenarnya kalau menurut gue pertama yang gue bunuh nih rasa homesick gue. Oke, homesick. Satu. Ya. Kedua, gue fokus sama apa yang gue tuju dulu nih. Gue main musik ataupun gue belajar musik, itulah yang gue pelajarin. Jadi kalau lu tanya gue di sana punya mobil, gue nggak punya mobil. Gue tinggal di apartemen tapi nggak ada furnace-nya. Ya pokoknya emang kosongan gitu. Ya cuma kitchen doang. Oke. Ya pokoknya ya itu kehidupan survive-nya gue lah. Tapi gue sehari gue bisa belajar sampai 12 sampai 18 jam sehari. Karena sekolah gue 24 jam. DMI 24 jam. Gue pakai rehearsal room mau jam 2 pagi bisa. Wow, keren ya. Library 24 jam. Oke. Jadi fasilitasnya emang banyak. Jadi emang kalau gue mau nongkrong di sekolah 24 jam bisa.
Jadi ambience-nya memang tongkrongan musik ya? Tongkrongan musikal ya? Dan secara teori memang kita kayak dimanjakan dengan banyak baca, banyak, karena semua ada gitu. Iya. Zaman dulu kan VHS misalnya. Betul. Udah VHS doang kita diputar, kita pilih itunya, mereka yang puterin. Nanti TV 5 misalnya, kita duduk di TV 5 gitu. Cuma ada play, rewind, forward, stop. Itu doang. Jadi kita bisa kontrol dari situ. Udah selebihnya gitu. Jadi udah gitu. Ya tadi gua rasa sih fokus paling utama sih. Karena teman-teman gua dari mungkin ada sekitar 18-20 orang yang lulus tuh cuman 6. Kalau nggak salah. Dari berapa angkatan? Dari 20. 20 orang yang lulus cuma 6. Termasuk Mas Rido? Masuk gua. Wow. Gitu. Ya. Orang Indonesia banyak nggak yang angkatan Mas Rido? Ya itu 20 orang. 20 orang. Oh, 20 orang itu orang Indonesia semua. Okay. Banyak sih dari luar negeri, banyak apa dari Brazil yang macam-macam lah, dari Jerman, Kanada semua ada, tapi 20 orang itu Indonesia maksud gua. Gila. Jadi kalau gue lihat sebenarnya ya kadang-kadang suka ya gue mungkin di balik kesulitan gue ada satu keberuntungan gue bahwa gue nggak punya duit banyak. Oke. Jadi emang fokus gue harus selesai. Nah pada saat Mas Rido kuliah di sana, guru sama murid tuh cara belajarnya gimana tuh Mas? Maksudnya ketertibannya, terus disiplinnya seperti apa tuh beda nggak sama sekolah musik di sini? Iya, karena sana kayak akademi gitu. Jadi kita emang pasti ada core kurikulum. Oke. Ya kayak kita di IMI kan ada kurikulum ada single string, harmoni dan teori, year training, reading, macam instrumen major juga dapat kan? Iya, major pasti kan gitar gua. Iya. Nah, tapi di balik itu kita ada yang namanya open counseling. Oke, open counseling. Open counseling itu semua genre itu. Iya. Jadi kalau kita kuat maksudnya kita punya tenaga dan secara fisik kita kuat buat ngambil semua open counseling, ambil aja. Karena itu free kan maksudnya. Dan guru-gurunya guru-guru yang ya kayak Scott Henderson, Frank Gambale, macam-macam lah gitu. Gila, gitaris-gitaris dunia semua. Di era gue tuh Frank Gambale cuma sebentar, setelah itu dia pindah ke Lama. Pindah ke Lama. Iya. Tapi dia masih terus dia bikin kayak jadi dosen tamu di situ. Ya udah, jadi kita banyak dapat tuh justru kalau main ya di open counseling itu. Kalau mau jazz ada jazz, mau klasik rock apa semua ada sih. Mas Rido ambil open counseling apa? Gua tuh terus terang gua tuh 3 bulan pertama gua nggak dapet apa-apaan. 3 bulan pertama. Karena gua kepingin seperti. Oh, nah ini menarik nih. Jadi lu tuh pengen ngejar sesuatu yang lu idolakan, pengen jadi kayak dia. Justru nggak dapet apa-apa. Jadi bulan pertama, gue ya teori kan kita dapat semua nih. Nggak Scott Henderson main blues tapi agak sedikit jazz gitu ya. Situ deh. Skillnya ini segala macam main-main. Terus masuk lagi ke namanya Paul Hansen. Dia main sweep picking. Ada lagi Roy Asian main 8 finger picking. Ada lagi T.J. Helmerich main 8 finger picking juga. Banyak deh. Blues gue masukin juga. Secara teori, secara teknik bisa. Tapi begitu gue disajakin jamming sama temen gue, bule-bule itu, nggak ada satupun yang bisa gue keluarin. Nggak bisa teraplikasi ya? Nggak applicable gitu. Iya. Jadi kalau gue kayak misalnya main tuh kayak play, ya bingung. Terus kalau misalnya kita lagi jamming, nggak ada yang gue main. Dan gue main simple-simple aja. Iya, yang keluar justru yang natural aja. Dan gue bukan, maksudnya gini, gue pengen sesuatu tuh juga bukan cuman satu figur. Karena kebanyakan. Betul. Kebanyakan figur gue pengen seperti ini, akhirnya udah. Ada satu cerita menarik kayak, gue sempat masuk di kelas bluesnya Kid Wyatt. Jadi gue masuk situ tuh, kita kan biasa bikin kayak lingkaran, terus kita juga ganti-gantian main. Biasa abis main tuh, lu langsung di-review. Oh, lu kurang begini. Gue main, gue nggak pernah di-review. Sama dia? Gue nggak diikin ngomong. Selesai, oke, next. Pas gue gitu. Nanti dia ngomong, terus gue kan... Kenapa tuh? 3 bulan kan, karena gue apa tuh, gue mainnya
main blues tapi cepet. Oh, Strider ya? Strider banget gitu, Strider. Jadi udah gue pikir kenapa gue nggak pernah di review ya gitu kan. Terus ya udah gitu doang, nggak pernah lagi ngomong. Akhirnya satu ketika gue ke library-nya di LA, gue pinjam lah tuh buku-buku sama kasetnya. Dulu kaset bisa pinjam tuh sana. Johnny Winter, Robert Johnson, ya. B.B. King, Buddy Guy, gue pinjam. Buddy Guy. Terus gue dengar tuh secara keseluruhan, oh mainnya tuh ternyata simple banget. Yes, iya. Udah gitu Reputation dan lain-lain gitu kan, gue pikir, terus pulang ke rumah tuh gue cobain main, enak juga gue kayak gitu loh. Gue dapetin nikmatnya main gitu kan. Udah, minggu depan gue masuk ke kelasnya dia, gue main sesimpel mungkin Reputation, baru yakin ngomong gue sama dia. Oke, berarti ini sebenarnya message-nya adalah sebenarnya musik itu nggak harus kita bermain dengan apa namanya cepat atau apa gitu, nggak selalu menentukan kualitas kita bermain ya justru ya. Iya, akhirnya gue pikir sih emang semua ada polanya, ada gitu pola ya. Dan semua punya layer masing-masing. Ada yang suka shredder, bisa silahkan. Iya. Ada yang, tapi kan maksud gue saat gue alhamdulillah itu gue bisa menemukan apa yang gue mau. Iya. Karakter gue gitu loh. Betul. Daripada gue tiba-tiba pengen semua, begitu pulang tiba-tiba gue nggak tahu mau ngapain. Gitu. Gue mau main kayak gimana gitu. Mendingan sekarang udah kayak gini. Jadi sekarang Mas Rido udah menentukan lu genre lu di mana? Rock and blues atau apa? Rock and blues. Rock and blues ya. Gue lebih suka di situ, dan rock itu artinya gue bisa explore sedikit tentang dari teknik dan lain-lain, modes dan lain-lain. Blues is exactly like the blues aja kan. Main pentatonic plus fret 5 misalnya gitu kan. Blues. Ya selebihnya kalau misalnya rock tuh gue bisa main mode segala macam gitu kan. Iya, betul. Di situ yang gue mungkin bisa lebih lebar. Betul. Gitu. Kita ngomongnya teknikal banget ya. Maklum ini soalnya. Yo, teknikal banget. Teknikal banget. Oke, jadi gini. Lu ngumpan gue sih, jadi gue demen gitu-gitu. Tapi seru Mas. Aduh. Jadi sebagai seorang gitaris, Mas Rido pernah bercita-cita untuk bikin album solo gitar? Gue tuh apa udah ada? Tahun ini 24 tahun gue dengan Slank. 24 tahun dengan Slank? Iya. Gue baru punya album solo itu di usia gue sama Slank 23 tahun. Gila. Jadi gue baru punya album solo gue. Berarti tahun lalu dong? Tahun lalu, Desember. Gue kolaborasi, itu pun gue remake lagu-lagu Ambon. Oh iya. Judulnya Legacy, betul, albumnya. Gue kolaborasi sama pemain almarhum Opa Bing Lewa Kabesi. Opa Bing Lewa Kabesi, betul. Ya, dia yang main steel gitar. Iya, steel gitar. Itu rekamannya dari 2013, jadi 7 tahun gue baru jadi album itu. Dari 2013? Iya. Dan akhirnya Desember gue pikir, gue kan keluarin vinyl, bentuk vinyl. Karena vinyl belum datang waktu itu, akhirnya gue pikir udah deh gue rilis aja di digital dulu. Jadi gue di digital gue rilis tuh 10 Desember 2020. Di situ gue bikin narasi bahwa ini hadiah Natal buat saudara-saudara gue di Ambon lah, ibarat gitu ya. Oke. Pela gandong. Jadi maksud gue, kita ini ternyata setelah gue lihat-lihat tuh kita punya ada tiga perbedaan yang sangat-sangat mencolok gitu loh. Dua generasi berbeda, dua genre musik berbeda, dan dua komunitas berbeda gitu. Dia Kristen, gue Muslim, tapi kita dalam satu musik kita harmoni banget. Iya, gitu. betul. Bisa gitu. Jadi ya gue pikir seru sih, artinya gue begitu Desember rilis, dia udah tahu rilis, Januari 24 Januari vinyl itu nyampe di Ambon, tapi pas hari itu dia meninggal. Oh, jadi vinylnya nyampe, Opa Bingnya meninggal hari itu juga. Jadi gue kirim, nyampenya telat sih waktu itu di Jakartanya. Karena gue pesan di Prancis waktu itu. Oh, pressingnya Prancis. Akhirnya ya udah. Itu satu album itu isinya berapa lagu, Mas? 10. Semua lagu-lagu legendnya Maluku lah. Terus Mas Rido aransemen ulang lagi. Gue aransemen ulang, gue main blues dan dia main Hawaiian. Oke. Gitu. Nah,
Dari album solo itu kan sepertinya kan Mas Rido kan menyampaikan pesan dari Indonesia Timur, lagu-lagu Ambon dan segala macam. Kira-kira menurut Mas Rido, Indonesia Timur ke depan ini dari segi sentra budayanya itu akan menjadi sesuatu perkembangan yang menarik gak? Dari dulu harusnya jadi suatu perkembangan yang menarik. Dari dulu ya? Gue sampai sekarang gue nggak pernah bosan buat ngomong Indonesia Timur, khususnya Maluku ya. Karena buat gue, ya gue lahir di situ, udah gitu. Banyak hal yang gue pikir harus ada perubahan dalam artian sumber daya manusianya, pemikirannya ya. Gue nggak masalahin dengan quality. Gue nggak masalah dengan regenerasi di sana, tapi pemikiran penting sih. Bagaimana mereka berpikir secara industri dan nggak harus ke Jakarta dengan kondisi sekarang ya. Yeah. Apalagi Maluku sekarang sebagai city of music, buat gue itu sebagai tantangan besar sih. Tantangan besar buat kita musisi yang ya musisi lokal di Maluku dan kita juga orang-orang Maluku yang ada di luar Maluku. Betul. Gitu loh. Kalau lihat prospeknya, buat gue sih prospeknya harusnya besar banget. Harusnya besar ya. Iya. Nah, karena gue pikir gini Mas, ada kan generasi muda di sana kan bermusiknya gokil-gokil semua. Tapi ada satu stigma yang mengatakan bahwa kita kalau mau maju harus berpromosi di Jakarta, harus ke Jakarta dan harus istilahnya berdomisili di sana. Tapi kalau menurut gue sentra budaya itu memang harus dibangun tuh di setiap provinsi kan, terutama ya nggak terkecuali di Maluku. Setuju. Karena tadi gue bilang kita bisa ngebuang, maksudnya artinya kita bisa perang dari kota kita sendiri dengan fasilitas sosial media yang udah ada kan, platform udah banyak, kita udah bisa bikin label sendiri, bisa jadi agregator sendiri segala macam bisa, ya udah terbuka semua gitu. Betul. Itu maksud pola pikir seperti itu dan juga pengembangan ini sih kalau gue kayak pribadi ya, attitude dan juga cara pandang mereka berpikir tentang musik itu sendiri. Nggak boleh parsial, ini semua harus teamwork. Kalau kita ngomong masalah ekosistem, ekosistem tuh banyak banget, bukan cuma player doang. Ada krunya, ada engineer, ada pelaku pertunjukan banyak seperti itu. Nah, jadi, itu maksud gue yang harus stakeholdernya semua harus unity ya, Mas Rido ya. Nah, ini balik gue juga kemarin yang gue bilang masalah gue kontrak sama PV, salah satu klausul yang gue bilang gue pingin mensupport musisi lokal. Oke, keren. Harus. Jadi bekerja sama dengan brand, tapi brandnya harus mensupport musisi itu lokal. Gue itu udah hampir 10 tahun gue nggak pernah nggak mau endorse karena ya lo gitar gue banyak banget, jadi gue pakai. Ini bisa jadi toko musik nih guys. Terus ampli juga terakhir gue kayaknya udah selesai lah gitu ya, karena gue udah cukup. Dan karena akhirnya gue pikir gini, gue mau seandainya ada pertama adalah brand besar. Kedua, pemikiran gue tentang timur Indonesia dia juga sepaham gitu. Dan gue seneng banget bahwa ada tanggapan bagus soal itu, bagaimana aplikasinya tahun depan. Doain aja mudah-mudahan semua bisa terjadi. Iya, gue setuju banget sih kalau misalkan ada satu brand besar yang tidak hanya mengontrak artis sebagai brand ambassador, tapi dia memikirkan juga meneruskan kayak musisi-musisi lokal ya. Itu salah satu syarat gue. Jadi kalau lu mau kontrak gue pingin itu. Terus gue bilang kita nggak harus, kita jadi pionir aja, setelah itu ada yang mau ngerjain itu, yang mau ikutin kayak jalan kita, go ahead gitu. Jadi teman-teman Badai TV, Mas Rido ini tadi waktu di backstage lah ya, off-air, gue ngobrol sama dia, ternyata dia ngajar guys. Dia ngajar di, boleh disebut yang itu? Ya boleh dong. Ngajar di High Scope. Sebagai guru honorer lah. Honorer gitar. Itu loh teman-temannya. Maksudnya jadi teman-teman yang tidak punya cita-cita jadi guru nih harus dicontoh. Harus lah. Karena guru buat gue juga. Iya bener. Nggak, lu menghadapi generasi sekarang tuh apa sebutannya, Gen Z ya? Z ya. Lu menghadapi itu gimana Mas? Cara lu mengajar. Kayaknya napasnya dihela banget nih. Gue tuh bereksperimen dengan
mengajar online. Oke, gimana tuh? Ternyata nggak gampang. Dan gue selalu bilang gue stres kali ini. Beda sama kalau misalnya gue bikin online klinik misalnya. Coaching klinik itu beda. Karena kita bukan ngomongin berusaha untuk menyamakan semua level kan. Terserah lu mau nanya apa bebas dong. Level lu mau yang paling ibaratnya paling bawah sampai udah paling jago pun silakan masuk. Betul. Tapi kalau di kelas, lu nggak bisa kayak gitu. Lu harus bawa mereka seolah-olah sama semua dulu. Satu strata sama ya? Nggak tahu, gue terlalu berlebihan, tapi menurut gue kayak gitu kan kalau di kelas kan. Satu orang yang nggak ngerti, buat gue gagal juga di situ. That's why gue selalu bilang ke mereka, gue selalu share nomor telepon gue. Gue bilang kalau ada yang nggak ngerti, call Mister aja buat tanya. Berarti nomor telepon seorang Ridho Hafiz dipegang sama murid-muridnya juga? Gokil. Jadi mereka kadang, Mister aku nggak ngerti ini, Mister gini-gini segala macam. Video call, kadang-kadang video call, gue kasih tahu ini sampai dia bisa. Ya tapi memang maksud gue kadang-kadang juga ada gini loh. Kebiasaan dari era 95 ke sekarang juga ada. Kalau dulu zaman gue masih ngajar di Chicks, murid masuk ke gue, terus dia bilang, saya tuh sebenarnya disuruh sama orang tua belajar gitar. Biar nggak nongkrong sembarangan. Nggak nongkrong dan nggak tawuran. Gue bilang, mending bulan depan lu stop aja deh. Padahal nggak bakat ya? Nggak bakat. Gitu. Tapi ada juga yang ternyata, walaupun disuruh orang tuanya, ternyata menarik mungkin dia, kita belajar mengajarnya, jadi lanjut terus gitu. Satu murid gue, Andre Dinut. Jadi guys, Andre Dinut ini, dia Wonder Boy. Terus terang mas gini, gue potong dikit ya. Jadi waktu gue kuliah di IMI, gue tuh bingung, ini murid apa dosen? Kan mukanya kan masih muka muda banget kan, ya kan. Terus gelangnya tuh sampai iya. Benar. Jadi Dinut, nah lu harus ngobrol sama gue nanti. Gue ngobrol sama guru lah nih. Itu murid-muridnya Mas Ridho. Rama Satria juga murid gue. Gitu. Rama Satria ya? Juga. Jackmet ya? Dari SMP ya, mereka tuh SMP. Si Dim juga dari SMP. Masih bawa matahari tuh dia tuh. Yang kalau keringat ngecap singletnya kelihatan ya. Tapi gue bangga lah sama dia. Maksudnya kayak ya, at least ada satu yang jadi gitu. Maksud gue kayak ada kepuasan tersendiri. Mas Ridho ngelihat murid-muridnya bisa jadi gitaris, session player terkenal, bahkan produser juga. Betul, kan Dinut. Nah tadi balik ke online tadi ya, ternyata masih ada yang kayak gitu juga. Jadi gue akhirnya bikin satu rules. Begitu masuk di kelas gue, lo harus nyalain kamera. Begitu masuk di kelasnya seorang Ridho Hafiz, harus nyalain kamera. Iya, lu mau mute nggak apa-apa. Dan kalau lu mau makan, mau minum, mau ke toilet silahkan, tapi kamera lu tetap nyala. Kalau gue ya. Melatih apa tuh mas? Karena gue nggak bisa ngomong dengan gelap terus yang tiba-tiba yang kalian tahu begini. Gue mau jelasin apa? Yang cuma nama doang ya? Nama doang. Muhammad siapa gitu ya? Iya. Terus gue mau ngasih tahu ini, kalian bisa nggak? Bisa misalnya, kayak tunjukin gue. Iya. Visualnya gimana bisa nggak makainya gitu. Iya. Jadi udah, kalau enggak ya ada ya, tetap aja ada alasan ya. Misal jaringan saya lagi nggak bagus. Tapi kalau lu nggak ngerti, telepon gue ya. Ini buat kalau ada yang nggak ngerti gitu. Iya. Ya lebih buat gue 3 kali lebih stres sih ketimbang gue ketemu langsung. Kalau ketemu langsung gue bisa ngasih tahu jarinya. Jarinya posisinya salah. Posisinya lu repot banget. Nah kalau sistem online gitu ujiannya gimana tuh mas? Gue hampir setiap bulan gue bikin quiz ke mereka. Jadi gue review lagi ini apa pelajaran-pelajaran sebelumnya. Gue selalu bilang ke mereka, kalau di musik itu nggak ada istilah nggak kepake. Basic itu benar-benar basic, gimana lu belajar notasi, belajar ritmik dan segala macam itu kepake terus kan. Lu nggak bisa bilang bahwa ini udah selesai gitu. Tapi ini kepake terus gitu. Jadi jangan pernah bahwa lu nggak ngulang setelah kita belajar ini. Apalagi cuma 1 jam tuh nggak, buat gue ya buat tahu tapi buat latihan di rumah lagi, setelah itu udah harus latihan lagi.
Wah, ini tugas mulia banget nih dari seorang Mas Rido nih. Soalnya gue amazed sih Mas denger lo punya cita-cita dari awal sebagai teacher gitu kan. Iya. Itu sih, maksud gue orang tuh kalau cita-cita tuh mungkin apa gitu ya. Tapi basically seorang Rido Hafidz menjadi guru. Iya, itu cita-cita gue. Nggak tahu, gue udah ngajar aja gitu. Mendedikasikan itu ya. Karena ternyata gue udah, setelah gue ingat-ingat nih sekarang nih, gue dari 2 SMP, gue udah mulai bisa main gitar. Walaupun cuma sedikit, tapi ilmu sedikit itu tetap juga gue kasih ke orang yang baru mau belajar. Oh, oke. Padahal gue juga ya belum mahir. Belum mahir, tapi lu udah mau berbagi. Gitu iya, ya, apa yang gue tahu ya. Iya. Gue kasih tahu aja. Gue, ya itu. Karena ada teman gue juga yang, ya udah gue kasih tahu. SMA pun gitu. Apa yang gue pelajari hari ini, ada yang mau nanya, gue kasih hari ini, gue kasih ke dia lagi gitu. Berarti lo mesti bikin sekolah musik, Mas. Lo harus ikut dong. Oh iya, siap. Jangan cuma bilang. Ada keyboard. Iya dong. Wah, mainer instrumen pasti piano dong dulu. Waktu di IMI apa di MI? Mainer instrumen. Main instrumen iya, tapi gue nggak sama. Gue ngobrol sama guru-gurunya. Gitu. Nah, gue salah satu guru yang gue ketemu tuh namanya Karl Schroeder. Dia salah satu yang masternya di sana lah. Dia tuh ngomong tuh, dia tanya, "Are you from Indonesia?" Iya, Indonesia tuh dia bilang masyarakatnya tuh kalau lahir sebenarnya udah sangat bisa untuk jadi pemain musik. Dia bilang. Ada gennya. Ada gennya. Karena apa dia bilang? Dari Aceh sampai Papua tuh ada instrumen alat musik di spesial, spesifik daerah situ. Walaupun banyak kan percussion gitu. Dan itu ada di degree programnya mereka tuh. History of Music. Gitu, sama kayak Brazil lahir main bola ibaratnya gitu ya. Iya, di ganggang kecil udah pada main bola kan. Indonesia menurut dia seperti itu. Jadi ya kita bersyukur banget sih. Iya. Mas, 24 tahun di Slank rasanya apa, Mas? Rasanya formasi F14 nih kan? F14. Gila 24 tahun, men. Iya. Rasanya apa, Mas? Rasanya benar-benar udah jadi family. Gitu ya? Udah. Family itu maksudnya lu udah bisa menerima apapun yang terjadi di situ, seterima-terimanya gitu ya? Dan semakin gue ngerasa ya, semakin kesini tuh kita semakin ngobrol, semakin pingin tahu bagaimana baiknya Slank, terus masing-masing juga punya privacy masing-masing. Iya, kenapa gue di 23 tahun gue baru bisa bikin album solo, ibaratnya kayak gitu ya. Karena emang kita punya banyak banget maksudnya tersita banget waktu di Slank gitu. Iya, betul. Tour ya. Tour, bikin album, kadang-kadang. Iya, gitu-gitu. Nah, sekarang di Slank tuh kalau tanya itu ya, gue rasa kita udah kayak family banget gitu. Malah sering kalau kita latihan atau apa, banyakan ngobrol daripada latihan. Iya. Daripada rekaman juga banyakan ngobrol daripada rekaman. Nah, kadang-kadang tuh kalau kita selalu bilang kita harus punya mimpi yang sama. Buat mewujudkan itu. Jadi ya tahun ini, tahun depan, dan kita nggak pernah mikir 2-3 tahun ke depan sih sebenarnya. Kalau perlu mikir 2 bulan ke depan mau ngapain. Oh, ini jaraknya deket-deket dulu. Short program dulu. Nah, ke depan Slank mungkin akan jadi korporasi atau gimana nih? Karena kan banyak band yang udah mikir bahwa ya gue harus jadi korporasi nih, karena biar main nggak main gue tetap dapat gaji gitu. Slank pernah kepikiran gitu nggak? Kalau gue butuh duit, tapi kalau digaji gue nggak mau. Ini pesannya, butuh duit tapi kalau lo digaji nggak mau. Karena digaji itu kayak lo ditaker kreativitas lo. Artinya gini, kalau ibaratnya Slank ya, karya kita bagus dan kita harus dapat lebih, ya udah dapat lebih dong. Kan gitu. Jadi organik aja. Organik aja. Seru nih. Atau mungkin Slank bakal go public. Oh iya, go public ya. Mungkin bisa jadi. Mungkin juga ya. Ya siapa tahu ya. Iya. Tapi kalau lu tadi bilang gaji, kayaknya bukan itu sih. Jadi core of apa ya? Life-nya bukan di situ ya. Bukan sih. Ya karena kan semua band kan sekarang rata-rata pikirannya gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi maksud kalau lu tanya gue mungkin lebih berpikir bahwa gue pingin
kreativitas kita tuh memang per item gitu loh. Oke. Gitu. Udah berapa album Mas di Slang? 24 Slang itu 24. tahun nih. Slang itu 20. Yang sama Mas Rido udah berapa album? Wait. Dari ini kan 18 album. Kan? Album 6 ya? Album 7. Album 7. 18 album. 18 album gila. 18 album itu baru album recording ya. Belum album live. Ya. Ada lagi single, belum lagi soundtrack kayak gitu. Yang paling deket di Slang sama Mas Rido siapa? Semua nih sekarang. Semua ya. Yang sekarang, kalau yang dulu Dulu karena roommate gua tuh roommate-an itu semenjak 2001 udah enggak. 97 sampai 2001 itu roommate-an. Oke. Gua sama Abdi biasanya karena kita sama-sama nggak ngedrugs. Bukan gitaris. Gua kan bukan drug user. Oke. Jadi lima itu 2000 mereka sober, mereka udah rehab. Gua sama kakak. Oh, sama Mas kakak. Iya. Oke. Jadi apa ya? Kenakalan gua sama dia udah tidak bisa terdeteksi lagi ya. Ada. Tapi sedap sih. Maksudnya Mas kakak juga sekarang gue lihat di Instagramnya. Oh iya. Terus kan nyelam terus. Bener. Rumahnya dekat rumah gua kan. Iya. Di Cibubur. Gua udah pernah bikin konten duluan Mas. Tapi waktu masih pandemi, masih pakai Zoom. Oke. Seru juga tuh ngobrol sama dia tuh. Iya. Oke. Asik. Cuma ya karena lewat Zoom jadi kan putus-putus ini. Oke Mas, bakat musiknya Mas Rido nurun ke anak? Anak-anak gue jadi gini. Nah, nih gue pengen denger nih ceritanya nih. Anak gue yang pertama iya. Oke. Anak gue yang kedua juga. Anak gue yang ketiga juga. Anak keempat juga. Tapi yang benar-benar tuh anak gue yang pertama sih. Oke. Tapi kalau lu tadi ketemu sama anak gue yang perempuan si Stella. Iya, di bawah tadi lu ngobrol. Dia udah confirm dia mau ambil MI lagi. Nulis puisi katanya. Nulis puisi juga. Dan gue saya bilang lo kalau di MI mesti ambilan degree program. Dan ya gue kasih tau lah ininya baiknya seperti apa gitu. Tak jadi mereka tuh udah pick up satu-satu gitar gue. Mereka di kamar mereka, aku pakai ini apa? Pakai. Bokapnya gitarnya banyak sih. Nah, terus gue bilang gini, papa ini cuman mungkin bisa biayain kamu sampai SMA. Kalaupun kuliah bisa, alhamdulillah. Kalau enggak, sekarang kemungkinan untuk dapat beasiswa sangat mungkin. Kalian cari beasiswa. Kalau dapat beasiswa S1, lu boleh pilih satu gitar gua apapun, ambil satu itu buat lo. Oh, itu rewardnya? Rewardnya. Oh, jadi mereka diminta cari beasiswa. Kalau dapet lu boleh ambil aja salah satu dari punya gua. Keren. S2 ambil satu lagi. Jadi lu sekolah tinggi-tinggian, lu ambil aja. Gitu. Oke. Lu pilih aja yang mana pun, gua nggak akan gua halangin. Mau yang gitar gua yang Kramer kayak apa, ambil aja. Gitu. Dan mereka approve itu? Approve. Oke. Gitu. Ya udah. Jadi ya apapun sekolah mereka, buat gue nggak ngarahin dia jadi musisi malah. Oke. Jadi biar mereka pilih sendiri. Dan anak gue yang kedua, walaupun dia juga anak gue yang kedua tuh dia secara basic nggak terlalu bisa main gitar. Tapi dia bisa belajar sendiri dan kayak dengerin lagunya kayak Led Zeppelin, Pink Floyd, dan dia belajar sendiri gitu. Buat gue kan kayak gila, masih udah dengerin kayak gitu dan kaku gitu. Berarti influence-nya cukup oldies juga ya? Alhamdulillah anak-anak gue semua tuh kalau di mobil dengerinnya gitu-gitu. Dari yang AC/DC sampai yang sekarang kayak Pearl Jam, Foo Fighters, Green Day. Dengerin semua ya? Dengerin semua. Luar biasa. Gitu. Oke teman-teman Mode TV, ini ngobrolan gue sama Mas Rido. Ini udah cukup banyak banget ya, udah ceritain daging semua nih ya, nggak ada tetelan, daging semua. Mas Rido, kalau ini dong dikasih pesan-pesan buat teman-teman generasi muda, khususnya mereka yang masih bertahan di dunia musik. Kira-kira musik ini masih jadi kebanggaan nggak buat mereka-mereka yang bermain di sektor musik? Bisa dikasih insight menarik nih. Musik tuh buat gue
selalu punya potensi dan nggak pernah selesai sih. Oke. Kelemahan kita mungkin kreativitas. Ya. Jadi emang kalau kita punya kreativitas tinggi, pasti ngalirnya lancar gitu. Oke. Dan gua nggak terlalu pikirin juga bahwa kalau misalnya lu ternyata main musik hanya kepingin jadi guru, session player, main di regular di cafe, songwriter, studio musician, punya band, terserah. Karena buat gue itu semua layer yang sangat yang bikin kita jadi pack gitu. Kalau satu aja nggak ada, pasti lemah gitu. Jadi kita butuh guru, kita butuh entertaining yang main di cafe. Nggak semua harus jadi musisi seperti kita gitu. Yang punya rekaman segala macam, nggak harus. Kalian punya sektor sendiri lah. Tapi kalau kalian punya kemampuan untuk bisa bikin lagu, aransemen, bikin lagu, kalau bikin punya band, bikin band. Gua satu lagi ceritanya. Gua tadi bilang ada mention Roy Asian, guru gua. Dia main 8 finger picking. Kelasnya dia 3 jam. 2,5 jam cuma ngobrol doang. Ngobrolnya cuma apa? Dia cuma bilang gini doang. Misalnya, Badai, lu hari ini bikin musik apa? Misalnya, gue cuma bikin intro. Main intronya. Gitar nih. Kamu main misalnya gue, Rido, lu main apa? Gue baru bisa bikin refnya. Atau bridge-nya. Mainin. Selama setahun, itu doang. Terus dia bilang gini, di tengah-tengah tuh dia bilang bahwa, kenapa gue nanya kayak gitu? Karena emang kalau lu ngomong industri musik, yang bikin lu hidup adalah lu berkarya. Lu bikin musik atau enggak bikin komposisi lagu atau ya lagu lah. Lagu dan lirik misalnya gitu. Itu yang bikin lu hidup. Terus dia bilang gini, lu bandingin, lu jalan ke Hollywood Boulevard, dia bilang, lu tanya, ngetopan Joe Satriani atau Kurt Cobain? Ngetopan Joe Satriani atau Kurt Cobain? Sama-sama gitaris. Lu jalan. Gue lakukan itu. Semua orang bilang Kurt Cobain. Karena dia bukannya Joe Satriani nggak bikin komposisi, tapi beda ini komposisi ini dengan lagu, dengan dinyanyikan, dengan main dengan apa adanya ibaratnya gitu, itu lebih touch gitu. Lebih touchy gitu. Secara teknikal jauh lah menurut gua Kurt Cobain sama teknikal Secara teknikal pasti lebih jago itu, tapi ternyata ada perbedaan gitu loh. Kalau kita mau masuk ke industri musik dalam artian kita pengen dapat income yang lebih, memang harus ada karya yang bisa tereksploitasi di situ. Nah itu tadi. Jadi buat kalian sih, kalau buat gua, kalian harus tahu kelebihan kita. Kapabilitasnya apa gitu ya. Nah, ini satu lagi, di era pandemi ini gue menemukan banyak teman-teman musisi juga yang gini, kita kadang-kadang suka kemakan sama janji kita sendiri. Misalnya, musik is my life. Gue hidup dari musik, gue nggak mau tempat lain segala macam gitu kan. Saat pandemi kayak gini, kalau musik lagi nggak bisa, kita semua ngapain? Cari celah aja, maksud gue gitu loh. Jadi apapun selain musik kalau bisa dikerjakan, kerjakan dulu. Oh, jadi menurut Mas Rido tuh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gue masak, gue jualan nih balik gitu kan. Hina, no, buat gue ini cara gue survive. Setelah udah berjalan normal, balik lagi gitu loh. Jadi maksud gue kayak jangan terlalu kaku, fleksibel aja gitu. Terus kayak kita menghargai sebuah karya juga gitu. Ya, buat gue lebih menghargai proses si musisi. Kalau karya itu kan masalah selera ya. Ada yang gue nggak suka karyanya, tapi gue respect sama cara dia bisa sampai situ misalnya gitu. Jadi juga kita nggak perlu terlalu di era sosial media gini, orang gampang buat ngumpat dan segala macam, dan itu bikin kita, kalau kita nggak kuat, kita juga jadi kayak gitu. Jadi kita membandingkan hidup kita dengan orang lain juga kan. Gitu. Buat gue sih, gue udah kelar dengan itu. Lu mau bilang apapun, gue bodo amat. Iya betul. Ini chef loh. Masak juga kan? Iya, gue masak juga. Jadi teman-teman Badai TV, ini pesan dari Mas Rido. Cari celah selagi kalian bisa, kreatif aja. Dan yang paling pasti, kalau kalian berkarya, masterpiece kalian akan menghidupi kalian. Sampai masa-masa ke depan. Ini contohnya udah ada. Mas Rido, terima kasih banyak. Sama-sama. Gokil. Nih gue seneng banget kalau ngobrol sama
inspiring kayak gini nih. Ini mudah-mudahan menjadi pengetahuan buat teman-teman semua. Amin. Jangan lupa di Shockbreaker ya. Kalau gue di Shockbreaker. Apa tuh? Ya di subscribe. Oh, subscribe. Jadi boleh. kalau gue Shockbreaker ya kan, kalau yang lain kan subscribe. Ya kan? Kalau gue Shockbreaker, jangan lupa di Shockbreaker Badai TV dan juga channelnya Mas Rido apa? Iya, Rido Hafidz. Rido Hafidz, jangan dilupa juga di Shockbreaker, di Shockbreaker ya. Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi. Ciao. Thank you.